Dan ketika pandangan mereka sudah menghadap ke jendela, mereka berdua melihat dengan jelas penampakan wajah Maryam yang hanya seleher dan berlumuran darah menatap ke arah mereka berdua. Dan tidak lama kemudian, innalillahi, Ana pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan saat Bu Kasim menuntun Ana masuk, Bu Kasim bersaksi bahwa beliau melihat ada sosok perempuan memakai baju putih dengan darah yang menetes dari jidatnya terbang menjauh dari rumah Pak Wirjoyo. Oke, ini adalah part 2 dari cerita Maryam yang kemarin gue upload. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian wajib banget nonton part satunya dulu, baru mampir lagi ke video yang ini. Dan video part 2 ini menceritakan kejadian setelah ditemukannya jasad Maryam yang sudah tidak bernyawa. Jadi buat kalian sebelum nonton ini, wajib banget nonton video part satunya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum masuk ke ceritanya, kita tonton dulu iklannya. Semua orang shock karena baru kali itu ada insiden yang diduga pembunuhan di desa tersebut. Sama sekali nih, tidak ada kasus seperti ini yang terjadi di desa itu sebelumnya. Para kaula muda pun langsung teriak histeris ketakutan, baik yang laki maupun yang perempuan. Tapi tidak dengan Ana. Ana di situ justru memandang sinis ke arah jasad Maryam. Eyang Joni yang sudah geram dengan sikap Ana mencoba untuk menegur Ana. Itu jasad adikmu loh. Kamu nggak ada sedih-sedihnya. Kamu kakaknya atau bukan sih? Dari tadi aku lihat kamu nggak ada khawatirnya sama sekali, padahal adikmu hilang. Bu Kasim yang nggak ada hubungan saudara sama kamu pun nangis kejer pas Maryam hilang. Lah kamu yang saudara kandungnya malah biasa aja. Ana terlihat langsung menarik nafas panjang dan berkata, "Ini gara-gara kamu." Kata Ana seraya pergi meninggalkan Eyang Joni dan menghampiri jasad Maryam. Eyang Joni di situ pun langsung syok mendengar perkataan Ana. Dia bingung kenapa Ana bisa berkata seperti itu kepadanya. Hebatnya lagi, Ana langsung menangis sambil berteriak nama Maryam sambil menghampiri jasad adiknya itu. Masih syok dengan perkataan Ana, Eyang Joni tiba-tiba teringat dengan apa yang dia lihat beberapa hari lalu. Saat itu, Eyang Joni sedang membantu bapaknya memanen jagung di sawah Pak Waldi, tetangga yang memakai jasa bapaknya Eyang Joni untuk mengelola sawahnya. Eyang Joni tidak sengaja melihat Ana duduk di antara 3 orang laki-laki di sebuah balai bambu di tengah sawah. Eyang Joni kenal betul dengan 3 laki-laki yang ada di sekitar Ana itu, yang tak lain adalah preman-preman pasar di kota yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa. Mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu, tapi Eyang Joni tidak bisa mendengarkan karena jarak mereka terlalu jauh. Tapi Eyang Joni merasa keheranan nih dengan kedekatan Ana dan 3 preman-preman itu. Bagaimana bisa seorang Ana kenal dengan preman-preman itu? Lalu Eyang Joni melihat Ana seperti memberikan uang kepada preman-preman itu. Tak lama kemudian, Ana pergi terlebih dahulu, kemungkinan dia pulang ke rumahnya ya. Dan 3 preman itu pergi ke arah yang berlawanan.
Kita balik lagi ke cerita setelah Ana menghampiri jasad adiknya sambil berpura-pura menangis. Tak lama kemudian, ada banyak sekali nih bapak-bapak yang berdatangan menghampiri anak-anak muda ini. Termasuk Pak Wirjoyo yang terlihat sudah berlinang air mata. Beliau pun turun untuk menghampiri jasad sang anak bungsunya itu. Dia seakan gak percaya kalau anak gadisnya harus meninggal dengan cara tragis ini. Singkat cerita, jasad Maryam pun bergegas dibawa pulang ke rumah Pak Wirjoyo. Warga saat itu agak kesusahan saat membawa jasad itu naik ke atas jembatan. Karena selain tubuhnya yang sudah kaku, jalannya pun sempit. Tapi orang-orang ini tidak kehabisan akal. Dan sekitar beberapa jam kemudian, akhirnya jasad Maryam bisa dibawa naik ke atas jembatan. Jasad itu langsung dibopong untuk dibawa ke rumah Pak Wirjoyo. Dan lagi-lagi, Eyang Joni melihat kalau Ana malah tertawa sendiri di belakang rombongan itu. Setibanya rombongan ini di rumah Pak Wirjoyo, Bu Rusmaini yang melihat anaknya sudah kaku, tidak bernyawa dengan bersimbah darah, seketika pun langsung pingsan. Tapi Ana, hebatnya, kembali berpura-pura menangis di hadapan banyak orang. Berhubung ini masih dalam situasi berduka, Eyang Joni pun enggan menambah-nambah sedih keluarga Pak Wirjoyo dengan memberitahu perilaku Ana yang aneh kepada keluarganya itu. Jasad Maryam langsung diletakkan di ruang depan atau ruang tamu, dibaringkan di atas kasur dan ditutupi kain jarik. Pak Yusuf, Pak Wirjoyo, dan beberapa bapak-bapak yang lain mencoba melihat jasad Maryam lebih seksama. Dan bapak-bapak ini mendapati banyak sekali luka lebam di tubuh Maryam. Yang paling parah ada di kelopak mata kiri Maryam. Selain itu, jidat Maryam juga pecah. Mungkin karena terbentur batu atau dipukul benda keras. Banyak sekali orang-orang mengira akan penyebab kematian Maryam. Ada yang berspekulasi kalau mungkin Maryam ini tidak sengaja terpleset dan terjatuh ke bawah jembatan. Lalu kepala depannya terhantam batu, makanya jidatnya ini bisa pecah. Tapi ada juga nih yang bilang kalau Maryam ini dibunuh karena mereka melihat banyak sekali luka lebam di tubuh Maryam. Lalu salah satu ibu-ibu menyarankan kepada bapak-bapak untuk memanggil Pak Sueb. Pak Sueb sendiri adalah seorang mantri dari desa sebelah. Kemungkinan Pak Sueb ini bisa membantu untuk mengetahui penyebab kematian Maryam. Tapi sialnya, Pak Sueb sedang tidak ada di rumah. Karena kata keluarganya, beliau sedang ada di luar kota sampai seminggu ke depan. Nah, tidak tega melihat kondisi jasad Maryam yang sudah terbujur kaku, Pak Wirjoyo pun meminta warga agar anaknya ini dimakamkan segera malam itu juga. Mulailah semua warga menyiapkan keperluan untuk proses pemakaman Maryam. Ada juga nih beberapa warga yang diajak Pak Wirjoyo naik mobil menuju kota membeli peralatan yang diperlukan untuk pemakaman Maryam ini. Sedangkan ibu-ibu mencoba meluruskan jasad Maryam yang sudah kaku dengan air panas yang dicampur dengan teh bobokan. Alhamdulillah, pelan-pelan jasad Maryam sudah lurus dan bisa diatur posisinya. Para ibu-ibu khusyuk membacakan Yasin mengitari tubuh Maryam. Dan secara mengejutkan, Bu Rusmaini keluar dari dalam kamarnya, menghampiri jasad Maryam sambil berlinang air mata. Beliau masih belum terima akan kepergian putri bungsunya. Dan Ana yang melihat sang ibu menangis melepas kepergian adiknya, sempat merasa jengkel dan langsung masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu. Bu Kasim mencoba menghampiri Ana, tapi sepertinya Ana tidak ingin diganggu. Jadi Bu Kasim kembali menenangkan Bu Rusmaini saja.
Dan singkat cerita, Pak Wirjoyo dengan bapak-bapak yang lain sudah tiba dari kota. Jasad Maryam pun langsung segera dimandikan. Bu Rusmaini dan Bu Kasim serta satu ibu-ibu desa itu duduk di sebuah kursi sambil memangku tubuh Maryam yang sudah tidak bernyawa. Lalu ibu-ibu yang lain menyiramkan air di atas tubuh Maryam. Lalu mulai menyabuni tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Saat hendak menyentuh permukaan kaki Maryam, ibu-ibu yang menyabuni ini melihat ada luka memar di pergelangan kakinya Maryam. Dan ibu-ibu ini berpendapat kalau bekas memar tersebut seperti bekas pasung yang ukurannya kurang dari kaki Maryam. Jadi kaki Maryam ini yang besar dipasangkan pasung yang ukurannya kecil. Nah, karena dipaksakan, terciptalah luka memar di pergelangan kaki Maryam. Kemungkinan seperti itu. Jika menurut spekulasi ibu-ibu ini benar, berarti memang Maryam meninggal karena dibunuh, bukan karena terjatuh dari atas jembatan. Hati Bu Rusmaini semakin terpukul melihat kondisi sang anak. Berkali-kali nih, Bu Rusmaini membelai rambut sang anak sambil menangis dan menciumi jidat Maryam yang pecah, lalu memeluk Maryam dengan erat. Lalu salah satu ibu-ibu menegur Bu Rusmaini dan bilang, Bu Rusma, jangan nangis ya. Ini jenazahnya lagi kita sucikan. Semakin Bu Rusma menangis, maka semakin berat juga langkah Maryam menuju kehidupan barunya. Dengan tegar Bu Rusmaini berkata di depan wajah jasad Maryam, Ibu, Bapak, Mbak Ana dan Bu Kasim sudah ikhlas, Nak. Melangkah yang tenang ya, Maryam. Anak ibu yang paling ibu sayang. Sesudah dimandikan, jasad Maryam langsung dikafani. Saat memasang kain kafan ke tubuh Maryam, ibu-ibu ini mendengar jasad Maryam seperti menangis. Waktu dilihat, jasadnya itu tidak menangis, tapi suaranya terdengar sangat jelas. Karena tidak ingin pemakaman Maryam ini terlalu larut, maka ibu-ibu ini bersikap cuek dengan suara tangisan itu. Meskipun jantung mereka berdetak dengan kencang tidak beraturan. Akhirnya semua proses sebelum pemakaman pun selesai dan jasad Maryam pun mulai disolatkan. Selama proses, Ana sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Hingga saat semua orang berangkat ke pemakaman, Ana juga masih belum keluar dari kamarnya. Alhasil Ana ditinggal di rumah sendiri bersama Bu Kasim dan kedua ibu-ibu tetangga sekitar yang tadi membantu memandikan jenazah Maryam. Dua ibu-ibu dan Bu Kasim ini duduk di halaman depan sambil makan kacang godok. Saat sedang asik menikmati kacang godok sambil bercerita, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Ana yang teriak-teriak dari dalam rumahnya. Mereka melihat dari luar Ana seperti ketakutan akan sesuatu sambil berjalan ke arah luar. Ibu-ibu dan Bu Kasim mencoba menghampiri Ana, tapi sepertinya Ana tidak melihat keberadaan mereka dan tetap terus teriak-teriak minta tolong sambil ketakutan. Keringat membanjiri tubuh Ana hingga membuat pakaian yang dikenakannya menjadi basah. Ana masih ketakutan sambil berjalan mundur hingga keluar dari pagar. Pas di luar pagar, ibu-ibu ini melihat tubuh Ana terangkat dengan posisi menempel di pagar. Seperti ada orang bertubuh tinggi, besar dan kuat sedang mengangkat Ana. Ana bukan diangkat seperti selayaknya orang ngangkat tubuh orang ya, melainkan leher Ana ini dicekik dan ditarik ke atas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Terdengar Ana seperti hampir kehilangan nafas dan ibu-ibu ini
mencoba teriak minta tolong agar ada yang membantu Ana. Karena mereka bertiga pun juga ketakutan saat itu. Bu Kasim akhirnya mencoba memberanikan diri menghampiri ke posisi Ana sembari menyadarkan Ana. Non Ana sadar non. Jangan buat Bu Kasim takut non. Non, ayo non istighfar non. Kata Bu Kasim sambil merangkul kaki Ana yang tubuhnya sedang ditarik ke atas. Ana dengan suara terbata-bata mencoba mengucap kalimat istighfar. Dan benar saja, setelah itu tubuh Ana seperti dilepaskan hingga dia jatuh ke tanah. Bu Kasim buru-buru menggotong Ana yang lemas kembali masuk ke dalam rumah. Dan saat Bu Kasim menuntun Ana masuk, Bu Kasim bersaksi bahwa beliau melihat ada sosok perempuan memakai baju putih dengan darah yang menetes dari jidatnya terbang menjauh dari rumah Pak Wirjoyo. Dan sosok itu menghilang begitu saja. Berkali-kali Bu Kasim mengucapkan kalimat istighfar seakan tidak percaya dengan apa yang barusan beliau lihat. Bu Kasim lalu meminta tolong kepada ibu-ibu itu untuk mengambilkan segelas air di dapur untuk Ana minum. Karena mereka melihat tubuh Ana mulai semakin lemas, akhirnya kedua ibu-ibu ini pergi secara bersama-sama ke dapur. Walaupun saat itu mereka berdua masih ketakutan dengan kejadian yang terjadi kepada Ana tadi. Waktu masuk ke dalam rumah, ibu-ibu ini mengaku merasakan hawa yang tidak bersahabat. Samar-samar mereka juga mencium bau amis yang bercampur dengan bau bunga-bunga di pemakaman. Padahal di dalam rumah itu tidak ada apa-apa lagi karena sudah dibersihkan semuanya sama Bu Kasim. Nah, daripada tersugesti aneh-aneh, ibu-ibu ini pun mempercepat langkah mereka menuju ke dapur. Di dapur rumah Pak Wirjoyo ini ada sebuah jendela yang menuju ke halaman belakang yang cuma ada tanaman pohon pisang, jambu, sawo, dan ada tanaman melati yang belum berbunga waktu itu. Letak jendelanya itu pas dekat dengan tempat teko air minum berada. Jadi kalau mau ambil minum, mata pasti view-nya halaman belakang rumah Pak Wirjoyo. Jendelanya ini tidak bisa dibuka karena jendelanya ini hanya berupa kaca dan tidak ada gordennya. Lalu di sebelahnya ada pintu menuju ke halaman belakang. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam dan kesalahan ibu-ibu ini bukannya buru-buru ambil air terus keluar, mereka malah asik berbincang di dapur rumah Pak Wirjoyo. Di tengah-tengah sedang asik mereka berbincang, tiba-tiba pintu yang menuju ke halaman belakang diketuk 3 kali dari arah luar. Siapa ya? Mereka pun tidak mendapatkan respon apa-apa. Perasaan mereka saat itu sudah tidak enak dan buru-buru mereka berjalan keluar dari dapur. Baru saja mereka hendak melangkah pergi, kini suara ketukan 3 kali terdengar, tapi bukan dari arah pintu, melainkan dari kaca jendela. 2 orang ibu-ibu ini langsung gemeteran dan saling menggenggam erat tangan satu sama lain. Mereka bersama-sama menoleh ke belakang ke arah asal sumber suara ketukan tersebut. Dan ketika pandangan mereka sudah menghadap ke jendela, mereka berdua melihat dengan jelas penampakan wajah Maryam yang hanya seleher dan berlumuran darah menatap ke arah mereka berdua. Tubuh kedua ibu-ibu ini langsung gemeteran hingga akhirnya mereka lari ke arah depan sembari berteriak. Ada
Bu Kasim yang ada di depan bersama Ana mendengar teriakan dua ibu-ibu dari dalam rumah itu. Dia pun terkaget-kaget. Nah, pas ibu-ibu ini sudah sampai di depan rumah, Bu Kasim pun mencoba menenangkan mereka berdua. Sambil gemeteran, orang-orang ini berkata kalau mereka berdua melihat sosok Maryam ada di halaman belakang rumah Pak Wirjoyo. Alhasil karena saking takutnya kedua ibu-ibu ini, mereka pun sampai lupa membawa gelas air minum yang sudah mereka ambil tadi. Dan akhirnya Bu Kasim sendirilah yang mengambil air minum itu ke belakang. Dan akhirnya kedua ibu-ibu ini disuruh menemani Ana di depan rumah. Waktu Bu Kasim masuk ke area dalam rumah, entah kenapa banyak sekali keraguan di benaknya antara mau masuk atau balik lagi keluar. Tapi melihat kondisi Ana yang lemah seperti itu, Bu Kasim pun memberanikan diri masuk ke dapur untuk mengambil air. Baru saja beliau berjalan beberapa langkah dan berdiri pas di depan pintu kamar mendiang Maryam, tiba-tiba pintu kamar Maryam terbuka. Bu Kasim lalu berusaha mendekat untuk melihat kenapa pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Nah, saat beliau mau mendekati pintu tersebut, secara mengejutkan, pintu itu langsung terbanting buka tutup dengan sendirinya. Sampai-sampai menimbulkan suara yang sangat gaduh. Gara-gara suara gaduh itu, kedua ibu-ibu yang awalnya di luar tadi malah ikut masuk untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Dan tanpa sengaja, mereka meninggalkan Ana sendiri di depan rumah. Saat ibu-ibu ini berjalan menyusul Bu Kasim, pintu yang awalnya buka tutup tadi itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Karena penasaran, mereka bertiga pun perlahan-lahan berjalan masuk ke kamar mendiang Maryam. Dan begitu dibuka, ternyata di kamar Maryam tidak ada apa-apa. Ketika mereka fokus dengan hal aneh itu, dari arah luar, mereka mendengar Ana yang teriak-teriak. Ampun Mar, sakit. Ampun Mar, sakit. Barulah mereka sadar kalau mereka lalai menjaga Ana yang sendiri lemas di depan rumah. Ramai-ramai mereka langsung menuju keluar rumah. Ketika mereka sudah sampai di depan rumah, mereka sudah tidak melihat lagi Ana ada di teras, melainkan Ana sudah ada di luar pagar, digeret dengan posisi duduk sambil rambutnya dijambak oleh seseorang yang mengenakan baju putih dan penuh darah. Bu Kasim dan dua ibu-ibu lain yang ketakutan melihat sosok itu tidak berani untuk mengejar Ana. Tidak lama berselang, warga yang tadi pergi ke pemakaman untuk menguburkan Maryam, mereka pun pulang, termasuk ayah dan ibu dari Ana. Bu Kasim pun langsung melaporkan kejadian yang terjadi pada Ana tadi kepada Pak Wirjoyo, Bu Rusmaini, dan para warga. Warga pun kembali gempar atas informasi di luar nalar yang dikatakan oleh Bu Kasim. Dan tanpa pikir panjang, Pak Wirjoyo pun sekali lagi meminta tolong kepada warga untuk membantunya mencari di mana keberadaan anaknya itu. Di situ Eyang Joni pun langsung teringat dengan lokasi yang menurutnya sudah pasti Ana berada di sana. Ya, jembatan tempat ditemukannya jasad Maryam. Semua warga pun langsung berbondong-bondong ke jembatan itu. Dan benar saja, sesampainya mereka di sana, mereka menemukan ada tubuh seorang perempuan yang berada di dasar jembatan. Beberapa bapak-bapak pun
langsung turun ke bawah jembatan. Dan benar saja, tubuh itu adalah tubuh Ana. Ana sedang sekarat di atas sebuah batu yang sama dengan tempat Maryam ditemukan. Bersamaan dengan itu juga, ada 3 jasad laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Lokasinya tidak jauh dari tubuh Ana. Eyang Joni yang merasa kenal dengan 3 jasad laki-laki itu lalu memberitahu kepada semua warga kalau 3 laki-laki itu adalah preman yang pernah dilihatnya sedang berbicara dengan Ana di tengah sawah. Warga pun menyimpulkan kemungkinan 3 jasad tersebut adalah orang-orang yang membantu Ana untuk membunuh Maryam. Sebagian warga ada yang bergotong royong mengangkat jasad 3 laki-laki preman itu untuk dibawa ke atas, dan sebagian lainnya menjaga tubuh Ana yang sedang sekarat. Powerjoyo pun langsung turun menghampiri tubuh Ana. Dan di situ dia sangat sedih sekali. Baru saja dia kehilangan Maryam dan sekarang beliau harus melihat Ana sekarat. Dan tidak lama kemudian, innalillahi, Ana pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad Ana dimakamkan keesokan harinya, sedangkan warga yang tidak tahu asal ketiga preman itu akhirnya memilih untuk memakamkan ketiga jasad laki-laki itu di makam dan hari yang sama dengan proses pemakaman Ana. Cuma letak makam 3 jasad laki-laki ini terletak di paling pojok belakang dekat dengan pohon sawo dan diberi nama laki-laki tanpa nama. Semenjak kejadian itu hingga saat ini, jembatan tersebut terkenal di desa sekitarnya dengan sebutan Jembatan Maryam. Karena banyak yang percaya sosok yang paling kuat mendiami jembatan tersebut adalah arwah Maryam. Tapi banyak pula nih yang berpendapat kalau arwah yang lebih dominan itu adalah arwah Ana yang belum terima akan kematiannya. Arwah Ana inilah yang diduga konon katanya sering mengganggu warga yang melintasi jembatan tersebut. Bahkan di hari-hari tertentu, kadang sampai memakan korban jiwa. Untuk mencegah adanya korban jiwa, Eyang Joni pun akan datang ke jembatan itu sembari melempar sesajen yang berisi 2 buah telur ayam kampung, bunga 7 rupa, darah ayam, dan diakhiri dengan dituangnya air mawar 2 botol. Pertanda bahwa ada 2 jasad perempuan yang belum menikah meninggal di bawah jembatan itu. Bahkan di hari-hari tertentu, jembatan itu pun akan ditutup sehari semalam. Warga desa setempat tidak ada yang boleh keluar maupun sebaliknya dari desa di hari itu. Warga yang dari luar desa itu juga dilarang berkunjung ke dalam desa. Nah, karena hal-hal mitos tersebut sudah mulai berkembang dari mulut ke mulut, banyak sekali warga yang satu persatu memilih pindah dari kampung desa itu. Mereka meyakini bahwa sosok-sosok tersebut akan selalu mendiami jembatan itu dan menghantui warga sekitar. Kalau warga sekitar sih menurut Eyang Joni ini sudah tidak pernah diteror. Tapi jika ada warga yang dari luar desa datang berkunjung, maka bersiap-siaplah. Selama kamu masih di desa itu, maka kamu akan digandoli salah satu dari mereka. Dan semua informasi di atas terkumpulkan berdasarkan kesaksian orang-orang yang terlibat dan Eyang Joni yang turut menyaksikan kejadian itu secara langsung. Jadi cerita yang dituturin sama Eyang Joni tadi itu dia ringkas dari sumber-sumber yang ada di desa tersebut. Jadi nggak cuman cerita dari sudut pandang Eyang Joni aja. Makanya banyak part-part yang sebenarnya di cerita itu nggak ada Eyang Joni. Dan banyak juga ceritanya dari si Bu Kasim. Makanya Bu Kasim kan ini salah satu anggota yang cukup dekat lah dari keluarga si
Maryam ini. Makanya dia menceritakan beberapa part yang dia alami sendiri saat meninggalnya Maryam. Dan gue rasa cerita kali ini cukup ya. Dan kalian yang ngerasa kalau cerita ini kurang lengkap atau ada bagian yang kalian ngeganjel gitu, kalian mampir aja ke Twitternya Emah di @desiprayogo1. Karena memang nih di cerita ini ada beberapa part yang gue potong karena untuk meringkas gue menceritakan cerita ini. Tapi ya nggak terlalu banyak banget sih yang dipotong. Cuman kalau kalian penasaran dengan bagian-bagian yang menurut kalian mengganjal, kalian coba aja cek versi tulisannya di Twitternya Emah. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam, pamit. Bye.